apabila ada terdapat sesuatu dari kekhususan yang mereka jaga tersebut, maka di langit itu akan ditolak oleh malaikat penjaganya. Nah, ketika melalui langit yang pertama, maka diperiksalah amal itu. Kalau terdapat amal tersebut adanya ghibah, maka di langit pertama itu pun ditolak oleh malaikat yang pertama, disuruh untuk mengembalikan kepada orang yang beramal. Apabila lolos di langit yang pertama, artinya dia beramal tanpa ada ghibah. Akan tetapi ketika sampai di langit yang kedua, ternyata diperiksa amal itu terdapat adanya riya, maka malaikat yang kedua ini pun menolak, tidak memberikan jalan untuk melewatinya, sehingga disuruh untuk mengembalikan, bahkan untuk memukulkan amal tersebut kepada orang nambah amal tadi. Kemudian yang kedua sudah selamat, menuju lagi langit yang ketiga. Ketika sampai di langit yang ketiga, ternyata diperiksa, terdapat di situ adanya sombong. Maka di langit yang ketiga ini pun amal tersebut ditolak oleh malaikat penjaga khusus untuk orang yang sombong, sehingga kada kawa melewati amal tadi di langit yang ketiga, bahkan disuruh untuk mengembalikan dan memukulkan kepada orang yang beramal. Apabila sudah lewat di langit yang ketiga, artinya langit pertama, langit kedua, langit ketiga lolos, kada ada ghibahnya, kada ada riyanya, kada ada sombongnya. Lalu di langit yang keempat diperiksa kembali oleh malaikat yang khusus menjaga di langit keempat tersebut. Apabila di situ terdapat adanya ujub, maka amal itu pun ditolak oleh malaikat yang khusus untuk merajia kalau terdapat dalam amal itu ada ujubnya. Maka disuruh dikembalikan pulang lawan orang yang beramal tadi. Kemudian kalau dia lewat di langit yang keempat, bisa melewati, artinya di langit yang keempat dia beramal kada ada ujubnya, sampai ke langit yang kelima. Maka di situ diperiksa kembali oleh malaikat penunggu langit yang kelima yang khusus untuk memeriksa apakah amal itu ada terdapat dengki dengan orang lain. Bila terdapat ada dengki, walau banyak bagaimanapun amal tersebut, maka disuruh untuk mengembalikan dan memukulkan kepada orang yang beramal tersebut. Nah, sampai sini terus malam pembicaraan kita sudah di langit yang kelima. Jadi berat amal kita ini untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagaannya berlapis, ya. Amun rajia itu ke polisi nak menjaganya berlapis-lapis, ngalih kabur. Apalagi jalan-jalan tikusnya tutupinya dahulu sudah ada kawal lagi uang. Nah itu juga amal kita nih, untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat rajia di setiap langitnya. Ini amal yang sudah baik, itu amal yang sudah dianggap sah. Apalagi kalau amalnya dianggap kada sah. Nyata dalam amal itu antara sah dan qabul. Jadi sah dan qabul itu dua hal yang berbeda. Sah itu kalau dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, itu sah. Nah, qabul diterima itu adalah sudah melalui proses sah tadi.
Jadi bilanya sah belum tentu qabul, belum tentu diterima. Tapi kalau diterima, nah maka sudah barang tentu ini sudah sah. Jadi ini amal ini sudah dianggap sah. Tapi karena ada di dalam beramal tadi sombong misalnya, atau tadi riya misalnya, atau tadi takabur misalnya, atau ghibah misalnya, nah maka walaupun sudah dianggap sah amal ini, tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mun amalnya nimba sudah kada sah, mun sudah kada sah, nyata kada diterima sudah. Timbah kada sah itu pulang, di situ ada ghibahnya, di situ misalnya ada riyanya, di situ ada sombongnya, ada ujubnya, ada dengkinya, alahan lagi tambah kada diterima lagi. Nah bisa aja kita tuh mengembalikan lawan diri kita tuh, kayak apa kita melakukan kebaikan-kebaikan, bagaimana kita melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, sudah sesuai dengan ilmu syariatnya kah? Kada. Sesuai dengan syariatnya maka pulang diterima, maka pulang kada. Adakah dalam sehari itu menguyai menggibah orang, menguyai orang? Adakah dalam sehari itu sombong dan lain sebagainya? Nah disinilah sahnya itu kita untuk mempelajari ilmu fikihnya. Untuk mempelajari ilmu fikih, ya kan? Itu adalah untuk menjadikan ibadah itu sah. Dan kita belajar ilmu tasawufnya itu untuk menjadikan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perannya fikih agar amal itu menjadi sah, dan belajar ilmu tasawuf agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi harus belajar fikihnya, belajar tasawufnya, belajar. Di samping itu pula wajib belajar tauhidnya. Kenapa? Karena tauhid ini adalah kepada siapa kita beramal tersebut. Mun kita beribadah, kita kadang kenal lawan orang yang kita sembah. Nah kayak apa hendak diterima juga amal tersebut. Nah makanya disitulah ilmu yang wajib dituntut tersebut adalah salah satunya tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah tiga ini jangan sampai dipisah-pisahkan, masing-masing harus dikumpulkan. Kita lanjutkan. Qala wa tas'adul hafadatu bi amalil 'abdi lahu dawun ka dawil qamari min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin fayujawizuna bihi ila as-sama'i as-sadisati fayaqulu lahumul malaku al-muwakkalu biha qifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi innahu kana la yarju insa la yarhamu insanan innahu kana la yarhamu insanan qattu min ibadillahi asabahu balahun aw maradun bal kana yashmatu bihim ana malakur rahmati amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Artinya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan naik malaikat hafadzah dengan amal hamba Allah itu, cahayanya seperti cahaya bulan, daripada sembahyang dan zakat dan haji dan umrah dan jihad dan puasa. Maka lalu mereka itu dengan segala amal itu hingga sampai kepada langit yang keenam. Maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu dan palukan atau pukulkan oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, karena bahwa ia tiada kasihan sekali-sekali akan seseorang manusia daripada hamba Allah Ta'ala yang kena bala atau dapat sakit.
tetapi adalah ia suka dengan yang demikian itu. Akulah malaikat rahmah, menyuruh akan daku oleh Tuhanku, bahwa tiada aku tinggalkan akan amalnya, melalui akan daku kepada yang lain dari aku. Lolos sampai langit kelima, menembus langit angka 6, dijaga pulang oleh malaikat, diperiksa ulang amal kita. Lalu ketika amal ini dibawa oleh malaikat, luar biasa amal tersebut bercahaya-cahaya seperti mana cahaya bulan, dan amalnya kurang banyak. Sembahyang, apalagi itu puasa, haji, zakat, umroh, jihad, dan yang lainnya. Pokoknya amalnya banyak. Tapi ketika sampai di langit angka 6, ternyata orang nambah amal ini kadang memiliki sifat kasih sayang, kadang merasa kepedulian dengan orang lain, kadang merasa kasihan lawan orang lain. Nah, maka jika orang nambah amal ini kadang berisi sifat kasih sayang ini, di langit angka 6 amalnya itu disuruh untuk memulikakan dan dipukulakan lawan orang nambah amal tersebut. Kadada sifat kasih sayang lawan orang lain, apalagi orang lain tersebut terkena musibah ataupun terkena sakit, inya malah suka orang dapat musibah, inya malah senang melihat orang garing, melihat orang sakit, melihat orang menderita, melihat orang dalam keadaan mendapatkan musibah. Nah, maka orang yang kaya ini tidak akan diterima amalnya hanya sampai ke langit yang ke-6, disuruh untuk memulikakan. Jadi kita tuh harus ada rasa kepedulian, harus ada rasa persamaan. Apalagi kalau kita itu sesama muslim, itu harus ada sifat kasihan lawan orang lain, asa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Artinya sifat peduli dari kita. Bilanya kadang punya sifat peduli yang kayak ini, nah biar banyak beramal, amalnya kadang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kasih sayang itu harus kita tanamkan. Kita kasih sayang lawan manusia, bukan hanya itu juga. Jangan bukan sekedar sayang, kasih sayang lawan manusia, bahkan lawan binatang pun kita disuruh untuk berkasih sayang. Apa di antaranya kita disuruh untuk kasih sayang? Fa idza dzabhtum fa ahsinud dzabhata. Apabila kalian itu menyembelih, maka perbaguslah menyembelihnya sebagai tanda kasih sayang. Salah satu tanda bagusnya di dalam menyembelih sebagai tanda kasih sayang tadi, bila hendak menyembelih itu kita diperintahkan untuk mempertajam pisau ataupun lading nang panjang kita menyembelih. Itu Islam sampai ke situ menyuruh kita berkasih sayang. Bila kita hendak menyembelih lawan binatang, bila kita hendak menyembelih, maka pisaunya cari yang paling lancar. Itu termasuk kasih sayang juga. Kenapa? Karena mempercepat proses kematiannya. Amunnya menyembelih, dagingnya tumpul. Nah, itu termasuk menyiksa lawan binatang, kada kasih sayang lawan binatang. Ayo, sampai sesempurna ini tuh Islam menyuruh kita untuk saling berkasih sayang, bukan hanya manusia, lawan binatang pun kita diperintahkan untuk kasih sayang.
Makanya kalau kita menampak nyamuk itu, kalau sudah mati jangan dipijit lagi. Itu termasuk kasih sayang lawan binatang. Di lawan binatang kita bicara lawan binatang, baru lawan manusia lagi. Lawan binatangnya kayak itu untuk kita diperintahkan dalam berkasih sayang. Tidak tampak nyamuk itu mati sudahnya, ada garam lagi, jangan diapa-apain lagi. Ini ada puas, mungkin ada dipisah dahulu, ya lah. Apalagi itu nyamuknya pulang nyamuk apa dengan anyam itu, mampir sampai pecah darahnya itu, ada amping. Nah, itu kan ada kasih sayang narangnya. Jadi jangankan lawan manusia, lawan binatang pun kita disuruh berkasih sayang. Apalagi lawan manusia, lawan anak, lawan bini, lawan laki, lawan keluarga, lawan kaum muslimin, bahkan lawan orang non muslim pun kita tetap berkasih sayang. Orang mendapat musibah kita merasakan maindah akan kayak apa orang mendapat musibah itu, sehingga merasakan duka dari musibah yang orang dapatkan itu kita pun merasakan menindakkan. Nah, itu berarti orang ini punya sifat kasih sayang lawan orang lain. Bilanya orang dapat musibah punya maha pusaka, nah itu kada dapat kasih sayang, itu kada berisi sifat kasih sayang. Maka orang yang beramal nangka ini hanya sampai di langit nangka 6 aja, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kada diterima. Ujar Rasul, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah orang-orang yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan dikasihi oleh orang-orang yang ada di atas langit. Siapa? Yaitu para malaikat. Jadi bila kita kasih lawan orang-orang yang di bumi, malaikat pun kasih lawan orang yang kasih di muka bumi tadi. Nah, jadi kita harus berkasih sayang, merasakan mengindahkan lawan musibah yang dirasakan oleh orang lain, sehingga ketika ada keluarga yang sakit maka kita menengok kepada orang tersebut, jangan kita malah menghapuskan. Ya kan lagi kasih tahu dan mati, apa tuh akan mati pulang kan? Ya kan, artinya ada sifat kasih sayang. Paling kadang mendengar orang sakit itu mudah hatinya sembuh, itu paling kada tuh sifat kasih sayang kita. Namun mendengar si anu sakit, alhamdulillah dan mati, nah itu kada ada sifat kasih sayang artinya. Jangankan lawan manusia, lawan binatang aja tuh kita disuruh untuk berkasih sayang. Mungkin kita sudah rancak mendengar sebuah kisah seorang pelacur, ya kan? Seorang pelacur itu bisa masuk surga gara-gara apa? Gara-gara kasih sayang lawan anjing. Ayah, seorang pelacur nang digawinya tuh dosa besar, ya kan? Lalu ketika pulang di tengah jalan, pelacur ini merasa haus sehingga ada sumur, sehingga lalu hendak mengambil banyu, melihat di higa sumur itu ada anjing, nah julur-julur hilangnya kehausan hendak minum juga. Akhirnya diambilkan banyu, diminumi anjing tersebut. Akhirnya dengan berkat itulah si perempuan ini mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak melihat kepada dosa-dosanya lagi, tapi melihat dengan sifat kasih sayangnya, dan dia pun mendapat kasih sayang Allah hingga dimasukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya pulang, seorang wanita yang ahli ibadah, yang taat kepada suaminya, tapi si wanita ini ujar Rasulullah dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab sa'ikum kucing nam dikurung, dikunci, kada diberi makan dan kada diberi minum. Akhirnya kucing ini pun mati. Dengan sebab itulah ujar Rasulullah,
si perempuan yang taat ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kucing aja tuh, ya kan? Jakanya ini lepas saja. Karena apa? Ini dikurung, dikunci, diberi minum kada, diberi makan kada. Nah itu nang kada bolehnya. Sehingga inya mati, maka orang ini diadab, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, jadi hati-hati kita bisi gaduhan, ya kan? Membagaduhan burung, bagaduhan ayam, bagaduhan yang lainnya itu boleh aja, asalkan tercukupi makanan dan minumannya. Di apa hukumnya menggaduh burung? Boleh, asalkan, nah bolehnya tadi diberi makan, diberi minum. Jangan sampai ya menggaduh-gaduhan tapi kada dijaga sampai inya mati. Nah itu dengan berapa sebab itu dimurka oleh Allah dan dimasukkan si perempuan tadi masuk ke dalam neraka. Nah jadi kita tuh harus ada sifat rahmat, sifat kasih sayang. Jangankan lawan orang lain, lawan binatang pun kita harus kasih sayang. Binatang, kasihan ayam keluar dari rumah tinggal. Kenapa jadi tinggal? Sesapu melayang. Betul? Nah tingkatnya di jalan. Ada ayam puyuh aja. Ayam itu tetap binatang makhluk Allah ini ada akal. Ya kan jangan sampai kita menyakiti gara-garanya masuk ke rumah kita. Tanang ampun ayam juga itu perlu perhatian. Jangan sampai ayam itu dilepas lalu mengganggu tetangga yang lain. Apalagi para musim khatam, sini banyak misi ayam disukan lapas sini, ya kan? Belalahnya ke mana? Belalahnya ke perumahan itu, makani bani urat. Nah itu pun sengaja, nah itu nyata berdosa sudah ada boleh. Jadi hati-hati, nang ampun ayam harus bisa menjaga juga. Jadi ada pun nang ayam masuk ke rumah kita, kita harus kasih sayang juga. Jangan apa namanya, jangan kita menyakiti binatang tersebut karena ini ada bakal. Jadi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah orang yang di muka bumi, maka akan dikasihani oleh orang yang ada di langit. Nah itu kan bahwa dengan binatang pun kita harus kasih sayang. Dengan kasih sayangnya seorang pelacur kepada seekor anjing, ia mendapat rahmat dari Allah. Dan sebaliknya dengan orang yang ahli taat, seorang perempuan yang mengurung kucing sampai mati tanpa diberi makan dan minum, dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dalam riwayat lain ulang kasih sayang dalam binatang, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berjalan di gang-gang Madinah lalu bertamuan lawan kekanakan. Nang kekanakan nenek memainkan burung. Jadi burung itu diikat dengan benang, imbah itu diambung ke atas, lalu burung itu terapang dan burung itu pun ditarik benangnya, akhirnya burung itu pun gugur ke tanah. Tatawaan kekanakan nih raminya berdarah melihat kayak Sayyidina Umar bin Khattab melihat dan makin akan ujar Sayyidina Umar, seandainya aku tuh ditakdirkan oleh Allah jadi burung nang kayak kamu. Ayo lawan binatangnya indah akan, ya kan? Mun seandainya aku ditakdirkan oleh Allah jadi burung itu dimainakan, nah itu alangkah sialnya nasibku, ujar Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan rasa kasih sayang lawan burung tadi, merasa kasihan lawan burung tadi, lalu diparaki oleh Sayyidina Umar lawan kekanakan itu.
ditakuni apa jual burung neta. Sini aku mau kari, bahkan akan dirinya, ya kan? Ancaman dapat duit, dijualnya. Setelah dijual, dilepaslah oleh Sayyidina Umar bin Khattab burung tersebut. Dilepaskan karena merasa kasihan tadi. Nah jadi ini ambilannya tasarah aja tuh pian hendak mengurung-urung tasarah pian aja asa diberi makan itu. Mungkin asa ada turun mengurung lapas tasarah makanya Sayyidina Umar tadi tasarah aja tuh. Jadi hukumnya mengurung burung atau mengurung ayam, mengurung binatang lainnya asalkan tercukupi makan minumnya, nah maka tuh boleh aja. Nah hobi-hobi mah udah ngarakan burung kan, ya kan? Nah tuh boleh aja, silahkan menggaduh burung asalkan digaduh bujur-bujur, asalkan diberi makan dengan bujur-bujur. Lalu dilepas oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, para sahabat yang lain bermimpi dengan Sayyidina Umar mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Jadi Sayyidina Umar ini masuk dalam surga mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Allah. Kawan Sayyidina Umar ini bertanya, apa yang menyebabkan engkau masuk surga tersebut? Amalan apa sehingga bisa mengantarkanmu masuk ke dalam surga? Apakah karena engkau menantu mertuanya Rasulullah? Ya kan? Sayyidina Umar itu mertua apa? Di antara 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 2 mintuha, 2 minantu. Ya kan? Nah jadi kalau Sayyidina Umar lawan Sayyidina Abu Bakar itu mintuha. Kalau Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu minantu. Nah jadi 4 sekawan ini, 4 sahabat ini, 2-nya adalah mintuha, 2-nya adalah minantu. Nah jadi Sayyidina Umar termasuk daripada mintuha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari anak perempuan beliau yang bernama imun ditakuni si musik sebanyak ada dapat ini. Siapa anak Sayyidina Umar yang dikawin oleh Rasulullah? Amunnya siapa anak Sayyidina Abu Bakar yang dikawin oleh Rasulullah? Kemungkinan banyak mendapat. Siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Itu anak daripada Sayyidina Abu Bakar. Nah kalau Sayyidina Umar bang siapa? Nah bisa banyak ada tahu. Ya kan? Tapi amun ditakuni artis anaknya, abahnya, dan anaknya tahu sebenarnya ditakuni kayak ini ngangang-ngangang. Nah jadi harus banyak belajar, harus tahu. Apalagi kalau kita mengatakan cinta kepada Rasul, apa yang berkaitan dengan Rasulullah hendaknya kita ketahui. Itu namaran cinta kan? Yaitu yang bernama Sayyidah Hafsah. Itu adalah anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah itu yang dikawini oleh Rasulullah, sehingga 2 sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu adalah mertua. Sedangkan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu adalah minantu. Ibu ditakuni pulang nih, siapa bini Sayyidina Utsman? Nah bisa ada tahu pulang nih. Tapi mau ditakuni siapa bini Sayyidina Ali? Mungkin tahu berarti, yaitu adalah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tapi mau Sayyidina Utsman siapa istrinya? Nah bisa ada tahu tuh, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Nah jadi 2 ini istri daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah setelah meninggalnya salah berarti Ruqayyah, maka beliau mengawini Ummu Kulthum, sehingga beliau disebut dengan Dzunurain. Yaitu yang memiliki 2 cahaya, karena beliau memperistri 2 anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampingannya aja tuh ya Allah. Nah jadi yang kita syahid di sini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ditakuni oleh sahabat, beliau dapat masuk surga ini apakah karena engkau ini sebagai mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab oleh Sayyidina Umar, ada. Apakah karena engkau ini jadi sahabatnya Rasulullah? Ada juga.
Apakah karena engkau menjadi khalifah Amirul Mukminin? Amirul Mukminin itu orang yang pertama kali bergelar Amirul Mukminin itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Amirul Mukminin. Nah, jadi amunnya menyalawat, ya kan? Menyalawat waktu sembahyang tarawih, itu kan? Mun paham kada membuat Amirul Mukminin kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu jangan disambat Amirul Mukminin karena waktu itu belum bergelar, belum ada lagi bergelar Amirul Mukminin itu. Nah, jadi setelah Sayyidina Umar menggantikan Abu Bakar, baru Abu Bakar Sayyidina Umar ini digelar dengan Amirul Mukminin. Nah, jadi orang paham tentang sejarah, maka menyalawat tuh jangan membuat Amirul Mukminin kepada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Sayyidina Umar, nah boleh dibawakan Al-Khalifatul Tsani, Amirul Mukminin, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, boleh dibuat dengan Amirul Mukminin. Mau tak buat juga kada apa-apa juga. Itu sebagai penghormatan aja terlawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kada apa-apa juga. Jadi kebiasaan bang bisa juga toh, karena sudah terbiasa Amirul Mukminin seberataan dimasukkan termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga, kada apa-apa juga. Ya kan, tapi orang tahu sejarahnya bahwa waktu itu Abu Bakar bukan bergelar Amirul Mukminin karena saat itu belum ada gelar itu. Yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lalu ditakuni oleh sahabatnya tadi, apakah karena engkau sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin kaum mukminin, menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada juga. Apakah karena keadilanmu sehingga engkau mendapatkan kemuliaan ini karena engkau menjadi khalifah dan adil seadil-adilnya? Ini mau kita kisahkan ulang nih, keadilan Sayyidina Umar panjang ulang kisahnya, ya kan? Nah, tapi yang intinya Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang paling adil. Apakah karena keadilanmu itu? Ada. Lalu dijawab, lalu apa yang membuat engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Allah memberikan anugerah aku seperti ini dengan sebab aku pernah membebaskan seekor burung yang dimainkan oleh anak-anak kecil. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku. Artinya dengan sebab kasih sayang. Kasih sayangnya bukan lawan manusia, tapi lawan binatang. Sampai mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Termasuk seperti mana juga yang dialami oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Nah, jadi banyak kasih sayang lawan binatangnya itu bernilai luar biasa. Apalagi kalau kasih sayangnya lawan manusia. Imam Ghazali itu juga ketika meninggal dunia dilihat oleh sahabatnya, kawannya yang lain bahwa beliau mendapatkan kemuliaan dan dimasukkan ke dalam surga. Ditanyakanlah apa amalan yang bisa membawa engkau masuk ke dalam surga tersebut. Apakah karena alimmu, karena keilmuanmu, karena banyaknya tulisan kitab-kitabmu dan amal ibadahmu sehingga engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Ternyata tidak. Oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar, oleh Imam Ghazali tersebut. Dan beliau menceritakan bahwa beliau mendapatkan kemuliaan itu adalah ketika suatu saat, suatu hari beliau mengarang kitab, menulis kitab, maka hinggaplah seekor lalat, saikung biranga hinggap di tinta untuk menulis tadi, dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali sampai lalat tadi terabang. Ia menghisap daripada tinta tadi itu, dibiarkan lalu ia terabang. Ada diburu langsung tuh, dibiarkan. Dengan sebab itulah ujar Imam Al-Ghazali, aku mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
orang bahari mengarang kitab, menulis